Halo guys, welcome back with me, Juragan Kecap, di podcast apa adanya. Kesempatan kali ini udah lama banget kita nggak ketemu. Gue mau market update mengenai situasi terkini per tanggal 3 Desember 2021. Tapi mungkin video ini diuploadnya akan nanti ya guys, karena ini jadi materi presentasi gue buat kerjaan gue. Jadi agak ketinggalan sedikit, tapi harusnya nggak terlalu ketinggalan banget untuk kita mengambil keputusan langkah apa yang harus kita lakukan untuk investasi kita sampai dengan akhir tahun nanti. Langsung aja kita mulai. Ya, seperti pada gambar ini teman-teman bisa lihat ya, eh, kita masih bicara mengenai virus ya teman-teman. Coronavirus yang memang udah hampir 2 tahun ya teman-teman, sekarang udah Desember lagi, dan ya akan ada pembatasan lagi nanti di akhir Desember ya teman-teman, yang mungkin membuat kita harus menahan diri lagi untuk nggak bepergian kemana-mana. Dan ya mau gimana ya, varian baru, lagi-lagi varian baru gitu ya, kasus Delta aja belum 100% selesai, muncul lagi varian baru dari Afrika yaitu varian Omicron. Tanpa berlama-lama nih guys, kita akan langsung masuk ke materi market update kita. Sebelumnya kita mulai dulu nih dengan review penutupan bursa di beberapa negara termasuk Indonesia juga di hari kemarin ya, pertanggal 2. Ya ini teman-teman gue udah tampilin data-datanya mengenai apa tentang ya posisi IHSG, lalu Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, DAX, dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat datanya itu mix ya. Datanya mix, Dow Jones naik ya setelah 2 hari lalu ya kita bisa bilang. Sebelumnya dia minusnya lumayan dalam juga ya, kita bisa apa ya, bilang di sini sebenarnya market itu ya belum terlalu merespon ya dengan adanya berita coronavirus ini. Ya, ini di kawasan Eropa ya teman-teman bisa lihat, di kawasan Eropa sebenarnya juga eh, kemarinnya naik, dan kemarin tanggal 1 naik, tanggal 2 ini dia minus, lumayan dalam minusnya juga ya teman-teman. Dan LQ45 juga IDX JKSE IDX Composite Index kita itu juga mengalami kenaikan ya teman-teman, bisa lihat sendiri lah ya datanya, saya nggak ngejelasin panjang lebar. Intinya memang datanya masih mix, penutupan market memang semuanya masih terdampak oleh kekhawatiran varian baru Omicron teman-teman yang datang dari Afrika, ditambah lagi dengan statement yang baru keluar beberapa hari lalu dari eh, pihak Moderna yang menyatakan bahwa mungkin vaksin Moderna ini tidak terlalu efektif atau berdampak, atau tidak, ya kurang lah apa perlindungannya terhadap tubuh kita gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan memang tanggal 1, tanggal 30, tanggal 1 itu market responnya negatif ya, sangat negatif gitu. Tapi ya kemarin itu ada statement juga dari Sinovac yang mengklaim bahwa Sinovac ini kalau disuntikan dosis boosternya yang ketiga kali itu bisa cenderung lebih efektif gitu. Jadi ini juga yang menjadi pemicu nih, bursa mayoritas di seluruh dunia itu juga mengalami kenaikan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada sedikit berita, teman-teman bisa baca ya. Pasar saham Amerika Serikat diperdagangkan lebih tinggi pada hari Kamis, pertanggal 2, yaitu rebound dari kerugian hari Rabu, yang dipimpin oleh kenaikan saham Boeing dan perjalanan. Ya, di mana sebenarnya kalau kita mau bicara kepanikan mengenai virus Omicron, harusnya saham-saham pesawat, airlines, dan saham-saham yang mungkin saham-saham perjalanan ini seperti ya saham-saham mungkin hotel atau mungkin pariwisata itu akan terdampak. Tapi ternyata di hari kemarin pertanggal 2 justru ini yang menjadi booster untuk market di US ya, pasar saham di US. Dan yang justru malah berita-berita yang saham-saham yang jadi pemberat itu malah saham Apple nih, kita lihat teman-teman beritanya, karena memang ada ya apa yang merosot setelah pasokannya apa pasokan ini akan mungkin akan merosot ya teman-teman, bisa lihat ada terjadi kendala ya akibat mungkin juga kemarin ada kabar mengenai krisis supply chain yang menyebabkan microchip itu teman-teman ada sedikit kelangkaan, sehingga ya produksi terhambat, dan ini mungkin yang jadi apa yang memberikan efek nih di Apple, sehingga produksinya akan merosot ya teman-teman ya, karena pasokannya merosot.
juga ini bisa dilihat ada juga sentimen dari Federal Reserve US ya, memang ada statement dari Jerome Powell yang menyatakan bahwa kemungkinan itu tapering itu prosesnya akan dipercepat ya teman-teman, melihat dengan kondisi dan data-data ekonomi yang ada di US pada saat ini gitu ya. Jadi ini juga sedikit memberikan sentimen yang kurang enak nih, kurang baik untuk investor di seluruh dunia ya. Mereka akan yang sedikit lebih waspada ya, karena ketika nanti tapering dipercepat, dampaknya kelanjutannya itu kan akan ada kenaikan suku bunga, dan ini yang lagi terus diperhatikan oleh investor. Oke, masih masuk ke kekhawatiran mengenai Omicron. Di kawasan Eropa juga semuanya masih mengkhawatirkan mengenai apa sentimen dari Omicron ini ya, yang cukup negatif, dan akhirnya Jerman itu mengumumkan pembatasan ya, untuk ya balik lagi mencegah mencegah penyebaran COVID ini ya teman-teman. Dan memang ada beberapa penutupan juga di diskotik dan klub yang memang ya disinyalir ya di sini kecenderungannya akan, ya namanya di klub ya teman-teman, mungkin prokesnya agak kurang ketat, dan disinilah yang sedang diketatkan di Jerman. Oke, lalu juga ada juga tekanan ya dari data-data ekonomi Eropa yang menunjukkan inflasi dari harga produsen ini mencapai rekor tertinggi ya teman-teman. Dan ini yang apa ya, bisa bisa menyebabkan inflasi ini semakin tinggi teman-teman. Yang tadinya sebelumnya disinyalir inflasinya bersifat sementara, kemungkinan besar justru malah ya ini akan berkelanjutan inflasinya dan akan menyebabkan percepatan kenaikan suku bunga. Karena kalau kita sama-sama tahu juga, di beberapa negara ini kan sudah ada kenaikan suku bunga yang lebih dulu ya teman-teman daripada US. Dan ini yang jadi kekhawatiran juga akan terjadi juga di Eropa gitu. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita akan kembali lagi dulu sebentar mengulik berita-berita mengenai varian baru COVID ini ya teman-teman ya. Jadi memang Omicron ini jadi kekhawatiran yang cukup apa ya, cukup panas dan cukup panas lah, cukup panas belakangan ini ya, 2 hari 3 hari terakhir lah, sejak pertama kali ditemukan itu di 24 November dilaporkan di Afrika Selatan, dan dampaknya ini di pertanggal 30 November kemarin ya, 30 November kemarin itu luar biasa respon market negatifnya ya teman-teman, rata semua minus cukup dalam, rata-rata di atas 1% minusnya. Nah, ini data-data terakhir yang per tanggal 2 Desember kemarin saya terima, ya teman-teman, ini sudah ada di 23 negara, dan bahkan sebenarnya harusnya US ini udah masuk juga teman-teman. Udah ada sampel kasus di US yang sudah masuk di US, maksudnya itu belum dimasukkan di data ini gitu. Nah, ini kita bisa lihat memang Afrika Selatan menjadi negara yang paling banyak jumlah kasusnya ya teman-teman, dan kita bisa lihat di kawasan Asia juga sudah ada di Jepang, Korea Selatan, teman-teman, Hong Kong, dan ini bisa dibilang sudah mulai merata ke seluruh dunia ya. Di Amerika ada, di Eropa ada, Asia ada, ya kan. Australia juga ada, ya kan. Dan ini yang kabar terakhir saya dengar katanya di Singapura pun sudah ditemukan kasusnya nih teman-teman. Jadi kelihatannya sudah semakin dekat juga ke Indonesia. Tapi apakah kita apa perlu khawatir teman-teman? Nah ini yang jadi menarik. Nah, US itu sebenarnya kalau kita tahu, varian deltanya aja itu belum selesai dan belum tertangani dengan baik selama masih tinggi jumlah kasusnya. Tapi tidak ada diberlakukan pembatasan. Kita kalau bicara investasi itu kan kiblat kita ke US ya teman-teman. Apa yang terjadi di US itu bisa menyebabkan sebuah keadaan yang bisa dibilang berdampak ke seluruh dunia gitu. Kalau di US-nya jelek, seluruh dunia bisa jadi jelek juga. Di US-nya bagus, bisa jadi seluruh dunia bagus juga. Jadi ya ini, apapun yang dikeluarkan di US, statement, kebijakan, itu akan berpengaruh ke seluruh dunia. Dan ini kita lihat sama-sama, Biden itu sudah mengingatkan untuk ya kita akan ada varian baru, tapi nggak perlu panik gitu ya kan. Dan dia berkomitmen nih untuk tidak melakukan pembatasan. Karena apa? US ini baru mulai ekonominya untuk recovery.
ya kan? Makanya ada wacana mau tapering, ya kan? Kalau tiba-tiba varian Omicron ini menyebabkan adanya pembatasan lagi, artinya apa? Ekonomi yang baru mau mulai hidup kembali ini mungkin akan ada perlambatan lagi, dan rencana untuk melakukan tapering yang sudah digembor-gemborkan itu bisa jadi, eee, kita bisa bilang bisa jadi bumerang lah buat US, ya kan. Dia sudah sudah komit untuk melakukan tapering, pembelian kembali obligasinya, ternyata tiba-tiba varian Omicron ini menyebabkan harus lockdown, pembatasan. Itu kan akan jadi bumerang buat US yang nanti bisa jadi ekonominya malah stuck gitu kan. Dan di sini sebenarnya US ini dalam kondisi yang lumayan sulit juga saat ini. Tapi dengan adanya komitmen dari Joe Biden bahwa tidak akan ada pembatasan, ya kan, lockdown di US, ini memberikan ketenangan nih buat kita untuk investor di seluruh dunia. Ya balik lagi, kalau kita belajar dengan kejadian sebelumnya di varian Delta, US ini sebenarnya memang belum selesai juga sama varian Delta. Dan sekarang datang varian Omicron, ya kita sih yakin nih, saya yakin bahwa US ini mampu nih untuk menemukan solusinya untuk mengatasi varian Omicron ini. Nah, di sini saya punya data-data statistik teman-teman mengenai apa yang namanya cases cases yang ada di US, dan ada kematiannya juga di sini, teman-teman bisa lihat. Tujuan saya ambil data ini biar teman-teman lihat juga bahwa memang US ini masih cukup tinggi jumlah kasusnya. Ya, bisa dilihat rata-rata mingguannya aja dia masih di 82.000. Dan kasus yang baru terjadi per tanggal 30 November itu udah 100.000, teman-teman. Nah, ini harian, dan ini sebenarnya tergolong sangat tinggi. Tapi kalau kita bandingin sama pergerakan sahamnya ya teman-teman, pergerakan sahamnya itu kami masih terus naik. Nanti saya ada grafiknya selanjutnya. Nah, ini ada data sebelumnya, ada data vaksinasi juga di US. Walaupun kasusnya memang lumayan volatile, ya kita bisa lihat kasusnya lumayan volatile, tapi jumlah vaksinasinya ini sudah tergolong tinggi di US. Ya, teman-teman bisa lihat untuk yang penerimaan satu dosis, dosis pertama itu udah 70%. Dan yang full vaksinasi sudah 2%, sudah 2 kali vaksinasi suntik, itu sudah hampir 60%, teman-teman. Dan yang sudah menerima booster itu udah 12%. Nah, ini dia tadi yang menarik di sini. Ya walaupun vaksinasi ini memang datanya sudah tinggi, memang tetap ada kekhawatiran karena tadi ya ada statement dari Moderna yang menyatakan bahwa vaksinnya itu bisa jadi kurang efektif. Kurang efektif bukan berarti tidak efektif ya teman-teman. Kurang efektif terhadap varian baru ini Omicron. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kan yang paling penting, apa sih dampaknya varian Omicron ini ke market secara keseluruhan, secara global, terutama secara di Indonesia sendiri akan seperti apa? Ini saya punya data yang sangat menarik nih teman-teman. Ini adalah indeks rata-rata Dow Jones, ya, grafik atau pergerakan Dow Jones selama pandemi teman-teman. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di sekitar bulan Mei 2020 ini adalah awal ketika pandemi terjadi, di mana penurunannya itu sangat signifikan ya teman-teman. Ini kalau nggak salah itu bisa sampai 20% ya, saya nggak tahu deh, ini kurang lebih sekitar 20%-an atau lebih ya teman-teman. Nah, nah yang menariknya ketika sudah kepanikannya itu sudah hilang, market itu justru Dow Jones ini naik secara signifikan. Nah, dan bahkan ketika ada berita mengenai varian Delta pertama kali di India itu bulan Oktober, market sempat koreksi, tapi koreksinya kalau saya bilang sangat 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 kecil. Karena cuma 8% koreksinya. Ini bisa dibilang koreksi yang sangat wajar, ya kan? Kenapa koreksi yang sangat wajar? Ya karena kalau dibandingin sama yang pertama, koreksi segitu dan bahkan mungkin 30%-an kali ya nih yang di bulan Maret ini, Maret April ini. Di bulan Oktober ketika varian Delta mulai mulai muncul di India beritanya, dia hanya minus 8%. Artinya secara psikologis market ini sudah menganggap apa ya? Oh, kita sudah belajar dari kejadian pertama. Tidak perlu sell off, tidak perlu panic selling di bursa, tidak perlu lagi apa ya, mengkhawatirkan hal-hal yang terlalu jauh gitu kan, karena sekarang ini vaksin sudah ada, bahkan obat oralnya pun dari Merck sudah ada juga gitu kan. Itu yang jadi nilai positif di kejadian varian Delta. Nah, terus kalau kita bicara varian Delta itu begitu muncul beritanya kan tidak langsung ya dampaknya itu
ibaratnya terjadi outbreak lah kita bilang, penderita COVID-nya itu naik secara signifikan itu tidak langsung. Ya kalau kita lihat lagi di slide-slide awal tadi, ini kita lihat India itu bulan Oktober ya teman-teman, bulan Oktober baru muncul nih varian Delta ya setelah ada acara keagamaan di sana. Sekarang kita lihat di sini, bulan Oktober ya kasus itu naik sangat signifikan ya. Nih, teman-teman bisa lihat, oke. Sorry, ini Oktober ya, bisa lihat teman-teman dari Oktober sampai November dan puncaknya itu kira-kira di Januari ya. Nih, puncaknya kira-kira di Januari. Ini jumlah kasus COVID naik sangat signifikan. Tapi coba kita bandingkan dengan pergerakan indeksnya. Dia hanya turun di bulan Oktober aja. Setelah itu sampai dengan Januari, ya justru marketnya itu naik bahkan break all time high-nya. Ya, terjadi koreksi sedikit karena memang ada berita yang varian deltanya sudah merebak dan berbahaya banyak dan bla 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 and so on and so on. Terjadi koreksi-koreksi wajar aja. Bahkan kalau saya bilang di sini hanya ya technical correction aja lah, healthy correction ini kalau kita bilang. Ya kan karena apa ya? Kalau kita bicara puncaknya di seluruh dunia, varian delta itu akumulasi dampaknya itu justru ada di bulan Juni, teman-teman. Ya, di bulan Juni itu marketnya justru hanya volatile aja, nggak kemana-mana, minus cuma 4%, gitu kan. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan varian Mikron itu hampir mirip dengan varian Delta, teman-teman. Ya kan, kejadiannya kalau varian Delta di bulan Oktober, ya. Nah, Omikron itu di 24 November, teman-teman. Dekat kasusnya. Dan kalau kita lihat penurunannya, teman-teman, penurunan marketnya di Dow Jones ini sudah sangat terbatas. Ya, kalau pertama awal berita muncul di Delta itu minusnya 8%, di Omicron cuma 6%-an, nggak kemana-mana marketnya. Ya kan, dan bahkan kalau kita bisa bilang berkaca dari historical data yang kita punya di varian Delta, window dressing itu sama sekali nggak terganggu, teman-teman. Window dressing sama sekali nggak terganggu. Market terus naik. Dan disinilah sekarang di varian Omicron ini di tanggal 24 November kemarin dan tanggal 30 kemarin statement yang membuat market anjlok, saya rasa itu udah cukup kepanikannya sampai situ aja dan ini market harus segera naik lagi nih teman-teman balik atau minimal ya dia sideways aja gitu kayak dari bulan Juni kemarin ya teman-teman gitu sampai akhirnya memang ya kita menunggu yang biasanya terjadi di bulan Desember Santa Claus Rally window dressing akan membuat market kembali naik lagi. Nah, itu baru dari Dow Jones. Kurang puas datanya kita sajikan lagi di sini dari Nasdaq. Yang dimana Nasdaq ini kalau teman-teman perhatikan juga, Nasdaq ini kan mostly isinya teknologi sektor, teman-teman. Dimana ketika pandemi terjadi, teknologi sektor ini pergerakannya luar biasa. Ya, teknologi sektor pergerakan luar biasa. Ya, kalau teman-teman lihat, ya, pada saat anjlok kemarin, pertama kali pandemi dia minus 30%-an, ya kan, tapi naiknya ya kita bisa ya kurang lebih prediksi kira-kira 30%-an juga setelah itu ya teman-teman, baliknya cepet banget teman-teman, dan ini teman-teman bisa lihat sendiri bentukan grafiknya seperti apa ketika puncak puncak penyebaran varian delta sebentar aja abis itu dia break all time high lagi, dan di sini di varian omikron ya yang baru muncul kemarin sekali lagi di akhir bulan November, saya pribadi meyakini nih teman-teman akan kembali bullish marketnya, melanjutkan kenaikan karena apa ya data-data ekonominya bagus teman-teman di US sana. Ya kan mereka udah siap banget, ready banget, inflasinya tinggi, data pekerjaannya unemployment rate-nya bagus juga, ya kan. Nah, nanti ada data-datanya juga teman-teman bisa lihat intinya semua data mendukung dan bahkan nanti di tanggal 15-16 kalau saya nggak salah itu kan ada FOMC meeting lagi. Di sana akan ditetapkan nih bahwa ya keputusannya untuk mempercepat tapering akan seperti apa? Apakah memang bisa dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga menjadi 2 kali, projectionnya itu kan sebenarnya tahun depan itu kenaikan suku bunga cuma sekali. Apakah bisa jadi 2 kali? Nah, kita sama-sama tunggu nanti di tanggal 15 dan 16. Nah, ini cerita sedikit lagi untuk kita flashback mengenai varian Delta. Nah, tadi kan kita udah bahas di luar nih di US sebagai kiblat kita. Apakah yang di US itu berlaku juga nih? Apa ya kita bilangnya siklus cyclical yang ada di cycle yang ada di US itu terjadi juga di Jakarta apa enggak?
Ya kita lihat sekarang di Jakarta itu varian Delta itu masuk itu kira-kira di bulan 5 ya, di bulan 5. Ya kita bisa lihat di bulan 5 kurang lebih ya masuk varian Delta. Awal mulanya masuk di Bali ya, Jakarta dan Bali. Ya, oke, sorry Jakarta nih, lebih ke Jakarta ya. Ditemukan 2 kasus positif COVID di Jakarta. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana perkembangan kasus positif nasional nah, ketika kemarin varian Delta merebak. Ya, kita lihat teman-teman, ini yang merah ini adalah kasus positif di Indonesia, yang hijau kasus sembuh. Ya, lalu kasus aktif di Indonesianya sampai dengan saat ini teman-teman bisa lihat yang warna biru. Ya, kita lihat sekarang garis merah. Ya, sejak dari varian Delta tadi itu bulan Oktober 2020, ya, memang naiknya itu sangat signifikan, teman-teman. Terus naik sangat signifikan, bahkan kenaikan itu masih sangat tinggi kasusnya sampai dengan bulan Agustus 2021, teman-teman. Terus kasus yang ekstrim naik itu pada saat bulan Juni, yang tadi saya sempat di awal juga, memang bulan Juni sampai Juli itu kenaikannya sangat ekstrim varian Delta. Dan kasus aktifnya pun sangat tinggi, sehingga waktu itu sempat beberapa rumah sakit itu mengalami apa ya penuh, nggak bisa menerima pasien lagi kalau kita baca beritanya pada saat itu. Ya kan, ini kita kita bisa bilang kondisi kritis Indonesia pada saat itu mengenai varian Delta ada di bulan Juni sampai dengan puncaknya itu bulan Juli, ya, akhir bulan Juli dan ini puncaknya. Nah, kita lihat apakah ini berdampak sejalan begitu naik kasus COVID akan negatif ke bursa kita IHSG. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ya. IHSG kita 1 tahun terakhir ya kita lihat di tanggal 30 Oktober kurang lebih di sini ya. Market kita nggak kemana-mana juga, flattening aja teman-teman. Ya bahkan dia masih sempat mengalami window dressing. Dan kalau kita mau bicara kepanikan mengenai varian Delta, teman-teman, ya di sini kira-kira bulan Juni, ya turunnya nggak seberapa teman-teman. Habis itu naik lagi dia flat. Market dengan data ini kita bisa bilang sudah lebih menerima atau ya kalau negara tetangga bilang sudah mulai bisa bersahabat dengan pandemi ini, sudah bisa hidup berdampingan. Jadi responnya pun tidak terlalu signifikan. Mereka flat aja rata-rata di 6 ribuan, 6.200 sampai dengan 6.100 sampai dengan 6.300-an lah. Kurang lebih di sini kita melihat IHSG-nya. Dan dari sini kita belajar nih dari varian Delta. Ketika Omicron terjadi kemarin per tanggal 30, market kita koreksi sangat signifikan, 2%-an, kita percaya itu sudah cukup. Saya percaya, saya yakin itu sudah cukup. Dan itu akan segera balik nih. Dan kita akan tetap menerima atau mendapatkan yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Santa Claus Rally di Desember ini, teman-teman. Memang saya dengar beberapa fund manager ada yang mau mereview paling mentok itu mungkin ke 6.600, tapi sampai dengan hari ini saya masih sangat yakin bahwa IHSG itu harusnya bisa lebih dari 6.600. Kenapa? Karena kita tuh udah 3 tahun teman-teman IHSG kita nggak kemana-mana. Dari 2018 kalau saya nggak salah, itu kenaikan paling banyak itu 2017-2018. Habis itu 2018 kan trade war ya teman-teman ya, di mana China dan US itu ribut berkepanjangan mengenai aset intelektual yang saling klaim, ya ribut membuat ya trade war terjadi dan market itu di Indonesia, bukan di luar negeri. Kalau di Nasdaq, Dow Jones sih all time high terus, nggak peduli kejadiannya apa, tapi di Indonesia lumayan flat dari 2018 sampai dengan hari ini. Berarti udah masuk 3 tahun nih teman-teman. IHSG kita nggak pernah berhasil tembus di angka 6.700. Tembus kemarin sempat nyentuh all time high, tapi cuma sebentar. Ya kan, cuman kayak PHP, udah beberapa kali nembus 6.600, 6.700, tapi cuma di situ-situ doang. Ya kan, dan itu menurut saya nggak cukup. Dan kalau berdasarkan analisa teknikal, harusnya, ya analisa saya, ini harusnya sampai nih, paling nggak ya kan 6850 lah. Itu kan 6850 ya kalau memang bagus bisa ke 7.000 gitu kan. Tapi ya balik lagi, semua masih kembali ke penanganan kasus COVID.
atau varian baru Omicron ini ya teman-teman. Dan segala kebijakan pemerintah, mulai dari pembatasan di akhir tahun nanti supaya memang terkontrol ya, sampai yang terakhir saya dengar itu presiden menginstruksikan untuk semua Kapolda atau Kapolres, saya nggak kurang tahu, kurang paham, yang tidak bisa mengontrol kasus COVID di wilayahnya itu akan diganti. Nah, ini artinya apa? Ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani kasus COVID. Karena kenapa? Ya, kalau COVID-nya tinggi lagi, pembatasan lagi, ekonomi akan down lagi. Itu yang sedang dihindari oleh pemerintah, teman-teman. Nah, ini untuk LQ45. Nah, LQ45 ini kan jadi penopang IHSG kita ya, teman-teman. Dan kita suka nggak suka, mau nggak mau ya, walaupun memang mungkin dari bulan Februari ya, sampai dengan bulan September, itu penggeraknya bukan LQ45, lebih ke second liner, terutama ke teknologi sektor. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, akhir tahun ini saya yakin banget, drivernya tetap nih, akan LQ45. Karena LQ45 ini bisa dibilang juga masih belum menyentuh level tertingginya, teman-teman. Masih terus flat di sini-sini aja. Ya, zona sekarang ini kurang lebih ya di 930 sampai 950-an. Ya, jadi kalau kita berharap LQ akan balik lagi ke titik tertingginya, IHSG memang sudah break all time high, tapi LQ45-nya belum. Nah, ini yang saya harapkan. Kalau sampai LQ45-nya, window dressing itu kan semua sektor bergerak bersamaan. Ya, bergerak bersamaan, bergeraknya naik, window dressing, Santa Cross Rally, ya. Dan ini di sini LQ45-nya itu masih belum kembali ke all time high-nya, posisi tertingginya, ya, ke posisi puncaknya. Dan kalau sampai indeks ataupun LQ45 ini sampai ke posisi tertingginya, saya yakin banget nih, harusnya IHSG kita tuh bisa ke 7.000. Itu makanya saya masih tetap positif walaupun memang kasus COVID ini terus terjadi dan menghantui. Varian baru Omicron ini masih belum ketemu solusinya ya, bisa dibilang. Ya, tapi saya masih tetap positif bahwa ya LQ45 akhir tahun ini harus bisa balik ke titik tertingginya, teman-teman. Ya, kalau kita lihat pola-polanya juga ya, teman-teman yang mungkin belajar analisa teknikal sudah ngerti lah maksud saya. Saya nggak akan bahas lebih dalam mengenai analisa teknikal. Secara keseluruhan saya hanya mau bahas tentang sentimen yang terjadi di pasar saat ini. Oke, itu dari sisi Omicron. Sekarang kita kembali lagi ke yang tadi saya sempat singgung di awal, ketika Jerome Powell menyampaikan bahwa ya, akan ada kemungkinan mempercepat tapering. Ya, keputusannya atau pembahasannya akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Dan ini akan mungkin menyebabkan tapering ini akan lebih cepat selesainya. Dan kalau saya nggak salah, dari sebelumnya rencana 15 billion per bulan itu akan ditingkatkan jadi 2 kali lipat. Jadi 30 billion kalau saya nggak salah. Artinya yang sebelumnya, di rapat sebelumnya ditetapkan atau direncanakan akhir tahun 2022 tapering itu akan berakhir, kemungkinan besar akan berakhir lebih cepat. Bisa jadi kuartal 1 udah selesai. Ya kan, nggak harus nunggu sampai kuartal 2 selesai gitu kan. Jadi ya itulah, tergantung, nanti kita masih tunggu pertemuan Fed meeting selanjutnya, FOMC meeting selanjutnya ya teman-teman. Nah, kapan? Oh, sorry, di sini ada datanya, ternyata tanggal 14 sampai 15 Desember, teman-teman. Nah, inilah tanggal-tanggal yang jadi tanda kutip sangat penting buat investasi, penentuan strategi kita dalam menatap kondisi yang memang lagi uncertain saat ini ya teman-teman ya. Ya, ya ini ya, berupa pengurangan pembelian aset 15 miliar setiap bulan, pembelian rutin 120 miliar. Ya teman, nah ya begitulah pokoknya. Saya masih, intinya akan terjadi percepatan kemungkinan dan ini akan berdampak dengan kenaikan suku bunga. Yang sebelumnya inflasi dibilang itu hanya bersifat sementara, ternyata inflasi terus-terusan tinggi di atas 4, bahkan sempat menyentuh 5, hampir 6 gitu teman-teman. Ini yang membuat Fed mempertimbangkan untuk mempercepat proses taperingnya. Ini data-data yang tadi saya bilang teman-teman, kalau dilihat ini data unemployment claim-nya. Ya, unemployment claim-nya tuh kalau kita bisa bilang kartu prakerja nih yang ngeklaim. Ya, yang ngeklaim kartu prakerja di sana. Memang ada peningkatan dari bulan lalu teman-teman, tapi dari sisi forecastingnya, dari segi prediksi
market analis dan segala macam versus aktualnya itu masih lebih bagus, aktualnya masih lebih rendah walaupun memang tipis banget gitu kan. Ya masih tetap bisa diterima lah, acceptable. Dan final manufacturing PMI-nya juga masih acceptable teman-teman, masih di atas 50, masih oke walaupun memang baik dari previous dan forecast-nya itu sekarang cuma 58, lebih rendah, tapi masih di atas 50, masih acceptable. Dan ini menjadi salah satu faktor ya manufacturing ini untuk ya kita bisa menilai bahwa ya ekonomi sudah mulai berjalan karena manufacturing-nya sudah mulai berjalan juga gitu kan. Nah, ini juga data untuk Jepang. Jepang itu kan jadi salah satu kiblat untuk Asia ya teman-teman. Ya di Jepang ini kita nggak bisa banyak bicara consumer confidence-nya karena memang ya dari tahun ke tahun kan kita tahu ya Jepang itu salah satu negara yang memang konsumsinya menjadi menjadi isu ya, tingkat konsumsinya sedikit sekali ya. Dan konsumen konsumsi ini jadi apa terdampak juga akibat itu. Nah, final manufacturing PMI Jepang juga kita bisa lihat masih lebih baik dari US, mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak, tapi lebih baik dari prediksi. Itu sudah sangat menenangkan untuk market di Asia juga gitu ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya sekarang rangkumannya apa nih? Konklusinya apa? Konklusinya teman-teman, nggak perlu panik dengan adanya varian baru Omicron. Kita harus yakin bahwa ini sudah 3 tahun Indonesia. Yang pertama, bulan Desember investasi mostly positif. Banyak fear disebar, berarti banyak opportunity buat kita invest. November penutupan tanggal 30 kemarin, IHSG kalau nggak salah di 6.530 something. Artinya, kalaupun memang akan flat, dan beberapa fund manager bilang itu cuma sampai di 6.600-an, artinya masih ada another opportunity untuk IHSG kita naik sekitar 1%-an. Memang sangat tipis, tapi buat saya yakin harusnya lebih dari 6.600. Paling enggak saya berharap itu bisa sampai ke 6.850 teman-teman. Ya, we'll see apakah akan kejadian atau enggak, tapi minimal ya memang kalau untuk menjaga trennya Desember, window dressing, Santa Claus Rally, ya harusnya 6.600 itu harus iya, nggak boleh enggak, karena kalau enggak ya naik di bawah 1%, ya kejadian lagi kayak tahun-tahun berikutnya ya, sampai kan kalau nggak salah bulan 2019 sempat minus ya IHSG kita penutupan. Ya jangan sampai lah ya teman-teman, gitu ya. Dan eh, mengenai Omicron di Indonesia sudah diakui di seluruh dunia juga menjadi salah satu negara yang menangani kasus COVID, penanganannya sangat baik, bukan cuma cukup baik teman-teman. Tidak melakukan lockdown, tapi bisa mengontrol perkembangan kasus COVID. Lalu juga kebijakan-kebijakan yang mendukung, kita lihat ketegasan-ketegasan pemerintah, baik dalam masa karantina yang diperpanjang, lalu juga memang tesnya juga untuk swab dan PCR. Saya dengar terakhir kalau nggak salah harus PCR untuk beberapa tujuan, lalu juga karantinanya, lalu juga memang ada pembatasan dari pemerintah di tanggal berapa ya saya lupa, kalau nggak salah tanggal 20-an dah. Itu ada pembatasan supaya ya untuk membatasi kita tidak beraktivitas, dan ini yang sangat dinilai positif oleh investor bahwa keseriusan pemerintah ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi supaya tidak drop lagi teman-teman. Yang baru mau bangkit jangan sampai jatuh lagi. Dan di sini saya meyakini sekali lagi kalau IHSG bisa menyentuh titik tertingginya di Desember ini, IHSG kita supposed to be ya 6.700 lah, 6.850 itu target saya. Dan mudah-mudahan kejadian dan saya berharap yang terbaik juga buat teman-teman yang belum mulai investasi atau sudah mau mulai investasi dan sekarang minus, yang kemarin baru belinya di bulan Oktober lagi naiknya tinggi-tingginya, ya teman-teman bisa berharap titik tertinggi lagi 6.700 bisa tembus ya supaya market kita bisa kuat nih lanjut di tahun berikutnya. Karena kalau cuma flattening di 6.600 apalagi nggak sampai 6.600, rasanya tahun depan akan semakin sulit nih teman-teman. Gitu ya.
Saya rasa cukup. Itu dulu dari saya, Juragan Kecap, di podcast apa adanya, market update sesi 3 Desember 2021. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman dalam pengambilan keputusan investasi. Kalau ada salah-salah ngomong, mohon dimaafkan. Kalau teman-teman suka dan video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di-subscribe. Gue Erwin, Juragan Kecap. Ciao.